Nah sekarang ini Mangekyou Sharingan Sarada itu akhirnya benar-benar sudah tampil ya, dan itu sangatlah mengesankan. Dia akhirnya menampakkan bentuknya pola black hole, sepertinya salah satu kekuatannya. Teknik barunya ini ngebuat dunia shinobi itu akhirnya gempar tuh. Dia juga diberikan julukan sebagai dark hole kan. Teknik ini begitu mirip dengan Kamui pada akhirnya, namun dengan potensi yang sepertinya itu jauh lebih mengerikan lagi. Apakah ini evolusi dari kekuatan Obito atau justru sesuatu yang lebih besar? Itu terkait dengan mitologi Jepang dan fenomena lubang hitam dalam kisah nyata nih. Nah lebih dari sekedar jutsu biasa, kekuatan itu harusnya menyimpan banyak misteri ya. Kemana perginya objek yang tersedot itu? Apakah Sarada akan bisa mengaksesnya lagi? Nah mungkinkah teknik ini yang bahkan tidak bisa dihindari oleh shinobi secepat Minato? Nah di sini kita akan berikan bagaimana teori seputar teknik baru Sarada itu akan diungkapkan lebih menarik lagi. Kita mulai. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian nih, subscribe dan bantu ramein video ini ya. Selain DRTV Mediatif untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh. Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fanfiction nih. Sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga, manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana ya. Let's go, kita lanjutkan lagi bagaimana ceritanya itu berlangsung. Sekarang ini memang sudah cukup lama sejak terakhir kali kemampuan Mangekyou Sharingan Sarada itu muncul dalam cerita Boruto. Akhirnya momen itu benar-benar tiba. Kali ini giliran Sarada Uchiha yang memperlihatkan salah satu teknik terbarunya tersebut, yang oleh beberapa orang mulai dijuluki sebagai dark hole atau lubang hitam. Dan ini langsung menarik perhatian banyak orang karena terlihat sangat mirip dengan Kami, kemampuan khas milik Obito Kakashi. Dan kenapa orang-orang itu banyak mengatakan bahwa inilah Uchiha baru yang akhirnya segera terbang tuh di era 2 Blue Vortex. New Uchiha itu memanglah luar biasa. Dia adalah campuran antara Sasuke dan juga Sakura. Namun sebelum masuk lebih dalam ke analisis kekuatan tersebut ya, ada 2 hal yang perlu dibahas. Pertama, bagaimana teknik ini sebenarnya bekerja. Kedua, apakah ada hubungan mitologi yang melatar belakanginya. Ini setelah hampir 2 tahun menunggu nih, akhirnya Mangekyou itu kembali tampil dalam ceritanya. Sarada memperlihatkan kekuatannya dalam pertempuran yang berlangsung di desa pasir. Saat para ninja menghadapi ancaman dari pasir besi milik musuh, kondisi ini cukup genting memang. Nah, di mana pasukan ninja terdesak oleh serangan yang seolah-olah tak bisa dihindari. Sarada mengaktifkan Mangekyou Sharingannya dan menggunakan teknik misterius ini. Ketika teknik itu diaktifkan, terlihat gimana pasir besi yang menyerang tiba-tiba tersedot masuk ke dalam suatu celah hitam yang pekat muncul di udara sana. Begitu pasir itu masuk, seolah-olah itu menghilang tanpa jejakan, tak meninggalkan sedikit pun sisa sama sekali. Pemandangan seperti itu menimbulkan banyak pertanyaan. Kemana pasir itu pergi? Apakah Sarada bisa masuk ke dalamnya juga? Ini menarik loh, jika suatu sudah masuk ke sana, apakah dia itu masih bisa diambil kembali seperti teknik-teknik yang pernah digunakan Kawaki? Nah, dari cara kerja awalnya ya, teknik ini benar-benar mengingatkan kita pada Kamui. Dia kembali mengingat bagaimana pertama kali Kamui digunakan dalam cerita masa lalu itu, tepatnya di chapter 276. Nah, Kakashi mampu menggunakan teknik ini untuk ngebuat lengan Deidara itu menghilang begitu aja kan. Kemampuan itu memberikan efek-efek seolah-olah sesuatu bisa ditelan oleh dalam dimensi lain yang tidak diketahui. Begitu juga dengan teknik Sarada. Dari apa yang terlihat sejauh ini, ada indikasi pula bahwa kekuatan ini bisa digunakan secara selektif, hanya itu menyedot benda atau objek tertentu sesuai keinginan penggunanya. Sama seperti kamu ini yang pada dasarnya memiliki 2 varian berbeda tergantung siapa penggunaannya. Jika melihat kembali perbedaan Kamui milik Obito Kakashi, ada pola menarik yang bisa dibandingkan dengan teknik Sarada. Kamui milik Obito lebih berfokus pada pertahanan dan mobilitas, memungkinkan dirinya berpindah ke dimensi lain dan menghindari serangan-serangan musuh. Sedangkan Kamui milik Kakashi lebih mengarah pada serangan jarak jauh yang bisa digunakan untuk menghilangkan objek dari kejauhan. Sedikit yang sudah diperlihatkan ya nakama, teknik Mangekyou Sharingan milik Sarada tampaknya lebih mendekati kemampuan Kamui versi serangan loh. Ada perbedaan penting. Teknik ini juga memiliki kemiripan dengan portal yang digunakan para
pengguna karma. Dan bahkan dengan portal Rinnegan milik Sasuke, itu akan menimbulkan pertanyaan seru lagi. Apakah ini bentuk evolusi baru dari Kamui, atau mungkin sekedar daur ulang konsep lama yang dikembangkan dengan pendekatan baru? Namun jika melihat sejarah Naruto, satu hal yang selalu dilakukan oleh Kishimoto adalah menghubungkan teknik-teknik baru dengan unsur mitologi loh. Kamui sendiri dalam mitologi Jepang merujuk pada konsep dewa-dewi, sesuatu yang ilahi melampaui dunia manusia. Jika teknik baru Sarada benar-benar merupakan versi lebih kuat dari Kamui, mungkin ini adalah cara Kishimoto untuk ngebawa konsep itu ke tingkat lebih tinggi lagi. Ingat ya nakama, beberapa teori menyebutkan bahwa kekuatan itu akan berhubungan dengan fenomena gravitasi, mungkin lebih mirip dengan konsep lubang hitam dalam kisah nyata sekarang. Jika benar demikian, maka kemungkinan besar teknik ini lebih bersifat menyerang dibandingkan bertahan. Jika lubang hitam dalam kehidupan nyata memiliki tarikan gravitasi sangat powerful kuat hingga cahaya pun tidak bisa melarikan diri, ada kemungkinan teknik Sarada bekerja dengan prinsip yang sama pula. Dalam teori astrofisika, bintang yang mati seringkali berubah menjadi lubang hitam yang menarik sebuah benda di sekitarnya tanpa ada kemungkinan untuk kembali. Teori ini sejalan dengan gagasan bahwa Mangekyou Sharingan Sarada mungkin memiliki hubungan dengan konsep bintang atau bahkan matahari. Nah, fakta pula bahwa Sarada memiliki ketertarikan terhadap astronomi juga menambahkan lapisan menarik dalam pembahasan tersebut kan. Sasuke pernah mengungkapkan fakta bahwa putrinya itu suka mempelajari benda-benda langit. Memungkinkan ini adalah petunjuk tersembunyi yang telah dirancang sejak lama oleh Sensei loh. Jika benar, kemungkinan perkembangan karakter Sarada sudah lama diarahkan ke tempat tersebut. Selain teori tentang Sein dan alam semesta, ada juga spekulasi bahwa kekuatan ini mungkin terkait dengan konsep Yomi no Kuni dalam mitologi Jepang. Yomi no Kuni adalah dunia orang mati, tempat yang gelap, sunyi dan tidak bisa dijangkau oleh mereka yang masih hidup. Sekali seorang masuk ke dalamnya, mustahil untuk kembali. Tadi ini benar-benar berbasis pada konsep tersebut. Bisa aja kan, mungkin semua benda yang masuk ke dalam mungkin memang tidak bisa dikembalikan. Konsep seperti ini selalu disebut sebagai inferno. Nah, ingat ya nakama, masih ada kemungkinan pula jika teknik lebih mirip sebagai portal seperti yang dimiliki oleh pengguna karma atau bahkan Rinnegan, maka kemungkinannya benda yang masuk ke dalam masih bisa dikeluarkan kembali. Hal ini bisa memberikan banyak keuntungan dalam pertempuran. Seharusnya Sarada akan bisa menggunakan teknik tersebut untuk menghindari serangan-serangan musuhnya. Itu akan menyembunyikan senjata atau bahkan mengangkut sekutu dari tempat ke dimensi lain. Tentu saja ya, ada juga teori bahwa teknik terinspirasi dari Amaterasu, teknik api hitam yang ngebakar apapun hingga tak tersisa. Beberapa penggemar sempat menghubungkannya dengan konsep matahari hitam dalam mitologi Jepang. Tetapi belakangan terungkapan fakta konsep ini sebenarnya mungkin berasal dari fan art dan bukanlah mitologi aslinya. Itu yang masih menjadi misteri dan daya tarik. Sebagian fakta, sebagian masih teori. Terlepas dari konsep tersebut nakama, fakta kemampuan ini bisa menyedot sesuatu ke dalam kegelapan total seperti menjadi misteri lagi kan. Jika itu benar-benar bentuk baru dari Kamui, maka kemungkinan besar teknik ini akan menjadi salah satu yang paling kuat di antara semua Mangekyou Sharingan yang pernah ada. Salah satu misteri terbesarnya itu adalah apakah ada cara untuk melawan teknik tersebut. Jika Kamui memiliki kelemahan dalam hal pengendalian jarak dan kecepatan aktivasi ya, mungkin teknik Sarada juga memiliki batasan serupa. Jika itu benar-benar berfungsi seperti lubang hitam, mungkinkah ada teknik yang bisa meledakkan efeknya tuh? Nah, di sini bayangkan aja adalah bagaimana jika teknik ini digunakan melawan seorang seperti Minato Namikaze, Tobirama atau bahkan yang cepat lainnya. Minato pernah berhasil menghindari Kami Obito menggunakan Hiraishi no Jutsu loh. Tetapi apakah dia bisa melarikan diri dari teknik Sarada jika efeknya itu lebih absolut? Ya itu akan sulit sih. Nah, memang pertanyaan itu masih belum terjawab. Tapi yang jelas teknik baru itu memberikan nuansa yang cukup segar ya. Pertarungan di kisah Blue Forte, potensi yang begitu besar, kekuatan itu bisa menjadi titik balik lagi perkembangan karakter Sarada di masa depannya. Nah, misteri-misteri yang akhirnya mulai dipecahkan satu persatu, makin banyak jawaban-jawaban yang akan terungkap di chapter-chapter berikutnya. Namun saat ini teori dan spekulasi akan terus berkembang seputaran black hole dan juga informasi tentang Mangekyou Sarada tersebut. Maka mungkin aja kan prolog ending nanti ke depannya itu akan berbunyi kekuatan barunya yang begitu misterius. Sarada Uchiha kini telah melangkah ke level yang benar-benar berbeda ketika merekahnya Mangekyou Sharingan itu. Jika teknik dark hole atau black hole itu benar-benar memiliki sifat gravitasi absolut seperti lubang hitam, sejauh mana batas kemampuannya? Apakah hanya sekedar menyerap dan menghilangkan objek saja atau ada sesuatu yang lain? Masa depan memungkinkan Sarada akan menemukan cara mengendalikan teknik ini sepenuhnya kan? Nah, teknik-teknik lubang hitam akan sangat berguna. Yami Nomi atau bahkan kekuatan yang berhubungan dengan kegelapan bakalan menjadi menarik. Kalau mau disimpulkan lagi ya, kekuatan baru itulah Sarada bukan
bukan sekedar variasi lain dari Maio Sharingan aja, tetapi potensi revolusi dalam kisah Two Blue Vortex. Selain teknik tersebut masih ada Susanoo kan ya, harusnya akan membuat orang tuh penasaran kira-kira akan seperti apa bentuknya. Dark Hole menyerupai lubang hitam, ngebawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban sendiri sampai sekarang ini. Konsep gravitasi dan juga lubang hitam sepertinya adalah hal langka di kisah Two Blue Vortex kan, dan baru pertama ini dimunculkan loh. Yang jelas dia akan menjadi salah satu Uchiha baru di era sekarang ini yang memiliki potensi luar biasa. Ingat tekadnya menjadi seorang Kage di masa depan dan Uchiha pertama yang memimpin desa Konohagakure. Wow, bukankah itu mengesankan si calon istri Boruto di masa depan itu? Kalian sendiri gimana? Sepakat ya tentang bagaimana penggambaran Sarada di chapter-chapter mendatang? Sepakat? Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita ya teman-teman. Saga Boruto Two Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sudeshi. Nah, tolong ikutin, subscribe dan juga ramaikan di sana, oke? Jadi jika tanyakan silahkan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.